Halo teman-teman. Sekarang ini saya ada di daerah Darlinghurst kayaknya ya. Ya Pak, kalaupun ini bukan Darlinghurst, ini deket ya, perbatasan gitu mungkin ya. Ya oke, tapi kita nggak mau belajar tentang geografi kota Sydney. Saya itu mau ngasih tahu teman-teman ya sehubungan dengan visa ya. Di video yang sebelumnya itu kan saya sudah kasih tahu bahwa kalau kita mau datang ke sini, ke Australia, itu harus ada yang namanya visa. Nah gitu ya. Nah saat ini saya mau kasih tahu teman-teman terutama tentang visa turis ya, tentang visa turis, karena ya kayaknya ya ini ya visa yang paling umum gitu ya. Nah jadi gini teman-teman, sebenarnya ya kalau kita itu minta visa turis ke pemerintah Australia, ya sebenarnya bukan ke pemerintah Australia aja ya, ke semua negara gitu ya. Itu mereka itu sebenarnya itu kepingin tahu kalau kita itu dikasih visa turis ya, itu nanti kita ini akan balik ke Indo apa enggak. Nah gitu loh ya. Itu pertanyaan besar bagi pemerintah ya, pemerintah Australia terutama ya dalam hal ini ya. Masalahnya gini teman-teman ya, kan ini adalah pertanyaan yang nggak bisa, misalnya kalau kita minta si teman-teman ini minta visa gitu ya, mengajukan visa turis ke pemerintah Australia. Terus pemerintah Australia nanya, kamu nanti kalau saya kasih visa turis ini nanti kamu balik Indo apa enggak? Ya toh? Oh, terus teman-teman nanya, bilang, oh balik om, saya bakal balik Indo om. Ditanya, diyakinkan lagi, pemerintahnya bilang, yakin ya, janji nanti balik ya. Terus kalau teman-teman bilang, iya janji, saya janji. Terus habis itu pemerintah Australia bilang, oh ya udah kalau kamu sudah janji itu ya sudah, saya kasih visa turis. Nah masalahnya kan nggak seperti itu ya toh. Alangkah indahnya kalau seperti itu, tapi sayangnya enggak. Mereka itu meminta data-data dari orang yang mengajukan visa, dan terus kemudian data-data itu mereka kelola, mereka akan analisa. Oh orang ini nanti gimana ya, nanti orang ini bakal balik Indo apa enggak, nah gitu loh. Jadi masalahnya itu di situ teman-teman ya. Semakin teman-teman itu bisa meyakinkan bahwa teman-teman itu bakal balik Indo, maka semakin besar kemungkinan teman-teman dikasih visa ya. Semakin ada hubungan antara teman-teman dengan Indo ya, semakin ada keterikatan antara teman-teman dengan Indonesia ya, itu semakin besar kemungkinan visanya itu bakal dikasih. Salah satunya ya, ini supaya jelas ya. Salah satunya itu adalah jumlah uang. Ya ini saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Kalau misalnya ini ya, teman-teman itu punya tabungan, umur udah 30-40 tahun, tabungan 700.000 ya toh. Terus punya rumah apa enggak? Nggak punya rumah. Sepeda motor untuk pulang pergi kerja itu pinjam sama kakak, sama saudara ya. Terus pokok nggak punya aset apa-apa gitu loh. Tabungan sekali lagi 700.000. Terus ngajukan minta visa turis. Nah itu sama pemerintah Australia dipikirkan, kan langsung dia mikir gini mereka, jangankan beli tiket, jangankan lagi nanti bayar hotel di Australia, makan semua. Kan kemarin kan saya bilang teman-teman ya, semua harga di Australia ini mahal kecuali satu, harga diri itu yang sangat murah, tapi sayangnya itu nggak masuk hitungan gitu loh ya. Jadi kalau mama dengan kondisi keuangan seperti itu ya, pemerintah Australia ya akan
akan menolak gitu loh ya, akan menolak pengajuan visanya itu. Teman-teman nggak dikasih visa gitu, singkat ceritanya seperti itu ya. Terus kedua, teman-teman itu menunjukkan bahwa teman-teman itu memang sering melancong, sering berwisata ya. Dengan cara bagaimana ya caranya yaitu ya paspornya itu ada capnya dari negara-negara lain gitu. Semakin banyak negaranya semakin bagus ya. Nah, kalau teman-teman itu paspornya itu baru bikin, ya kan? Baru bikin sekarang ini tahun 2026 ya, bulan Mei. Teman-teman baru bikin visa, baru bikin paspor itu bulan April, bulan lalu, 1 bulan yang lalu. Terus teman-teman minta visa. Nah, ini juga akan menjadi tanda tanya buat pemerintah Australia. Ya, ini akan kemungkinan besar itu juga visanya nggak dikasih. Nah, beda ya kalau seandainya gini teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman ini, wah ini loh aku punya tabungan katakan 100 juta ya toh. Pemasukan ya toh itu 10 juta, 20 juta per bulan ya. Penghasilannya segitu, terus habis itu tabungannya itu punya 100 juta, 200 juta gitu. Nah, ini adalah ikatan yang kuat. Ini adalah hubungan yang tadi saya maksudkan itu. Hubungan yang kuat. Ini adalah alasan bagi teman-teman untuk kembali. Ya, apalagi terus habis itu diperiksa paspornya, banyak negara yang dikunjungi sudah. Nah, kalau demikian itu ya kira-kira itu akan diberi ya visanya tuh nanti akan dikasih teman-teman ya. Sekali lagi, jadi penting untuk menunjukkan keterikatan ya antara teman-teman dengan Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang sekarang ini mau rencana untuk apply visa, untuk minta visa, saya kasih info bahwa semua apa yang menjadi keterikatan yang tadi saya bilang antara teman-teman dengan Indonesia, semuanya itu ajukan semua ya. Tabungan ya tadi sudah saya jelaskan ya. Terus habis gitu paspor yang sudah berkunjung ke negara-negara lain ya, itu perlu ya. Terus habis gitu teman-teman ini perlu menunjukkan kegiatannya teman-teman sehari-hari di Indonesia itu loh ya. Itu apa gitu loh. Tunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki, dalam tanda kutip, memiliki kehidupan di Surabaya, di Indonesia. Kalau teman-teman itu misalnya ya, teman-teman ini teman-teman yang Kristen ya. Oh, saya ini aktif di gereja. Saya ini termasuk anggota paduan suara misalnya. Nah, pada waktu teman-teman nyanyi di gereja, itu difoto ya, fotonya itu nanti dilampirkan ya. Teman-teman jangan ini dulu, nanti akan saya jelaskan. Ini sekarang ini dengarkan dulu aja. Kalau yang beragama lain nggak tahu apa kegiatannya di entah kegiatannya teman-teman apa gitu ya, di secara rohani gitu ya, itu apa kegiatannya apa, itu bisa difoto ya. Terus habis itu teman-teman juga misalnya saya ini tadi yang teman-teman Kristen ya, seminggu sekali ke gereja. Terus habis itu saya ini selain itu juga seminggu sekali saya itu nge-gym ya, saya itu nge-gym. Nah, buktinya apa? Kartu anggota ya, kartu anggota gymnya itu difotokopi atau difoto, disertakan juga ya. Sekali lagi ini dengarkan dulu aja ya. Nah, selain itu misalnya teman-teman ada kegiatan apa lagi, misalnya yang lagi sedang bekerja gitu ya. Nah, pada waktu di kantor atau mungkin sedang makan siang bersama-sama dengan teman-teman ya, itu difoto. Ya, itu akan menunjukkan keterikatan antara teman-teman dan Indonesia. Itu akan memperbesar ya jaminan bahwa teman-teman itu akan kembali ke Indonesia. Ya. Nah, sekarang gini teman-teman itu harus benar-benar yakin ya bahwa agen yang ngurus
aplikasi visanya teman-teman itu agen yang pinter. Ya, artinya gini. Tadi kan saya bilang ya bahwa untuk minta visa itu teman-teman harus membuat satu surat permohonan untuk pengajuan visa. Ya, surat ini harus menceritakan kegiatannya teman-teman, ya, terus keterikatannya teman-teman, maksudnya teman-teman minta visa, ya, itu harus terbaca dalam surat ini. Ya, makanya itu agennya ini harus pengalaman, harus pinter, dan ini harus berbahasa Inggris, teman-teman, ya. Nama, tanggal lahir, ya, itu sudah pasti, ya. Alamatnya di mana, apa itu sudah standar. Itu teman-teman itu dalam surat itu juga berbunyi bahwa ini selain saya ada ini, saya ini bekerja, ya toh. Nah, fotonya tadi yang sedang mungkin makan siang atau sedang lagi di kantor, lagi ngetik atau lagi apa, lagi meeting, ya toh, itu difoto. Nah, ini buktinya bahwa saya ini salah satu kegiatan saya pada waktu saya bekerja. Saya sedang meeting misalnya, atau saya sedang makan siang bersama dengan teman-teman gitu. Terus selain itu saya juga aktif dalam kegiatan di gereja. Ini saya sertakan foto saya pada waktu saya ikut paduan suara di gereja. Saya tampil di gereja sebagai anggota dari choir, dari paduan suara di gereja saya. Di foto, ya, teman-teman ada di sana, ya. Terus habis itu, selain itu saya juga selain mengisi kegiatan dengan bekerja dan beribadah, saya seminggu 2 kali saya ikut berolahraga secara rutin seminggu 2 kali. Ini kartu gym saya. Ya, itu membuktikan bahwa teman-teman itu punya kehidupan gitu loh di Indonesia. Ya, itu teman-teman punya kehidupan. Itu yang saya sebutkan tadi itu contoh ya, teman-teman, ya. Itu bisa diaplikasikan ke ya kehidupannya teman-teman masing-masing. Ya, teman-teman punya usaha, ya toh. Itu surat-suratnya disertakan, ya. Oh, ini saya punya katakan UD atau CV atau PT, ya, yang bergerak di bidang ini. Surat pendiriannya itu, akta pendiriannya itu disertakan. Sekalipun teman-teman kongsi nggak apa-apa, tapi di aktenya itu ada namanya teman-teman gitu loh. Ya, itu disertakan juga. Ya, semakin banyak ikatan yang teman-teman punya dengan Indonesia, itu semakin baik. Ya. Itu secara ini, teman-teman, ya, secara resmi. Ya. Yang enggak resminya, dan ini yang mungkin agak sering dilupakan, adalah medsos. Ya. Teman-teman kalau nggak aktif di medsos, ya, jangan bikin medsos pakai nama aslinya teman-teman. Jangan. Saya nggak bilang bahwa pemerintah pasti akan ngecek, itu enggak. Tapi mereka bisa ngecek. Oh ya, ada satu hal lagi, ya, yang sebenarnya saya sudah sebutkan, tapi ya nggak ada salahnya juga sekalian saya sebutkan sekarang di sini, yaitu tentang tabungan. Ya, teman-teman kalau punya tabungan 100 juta, 200 juta gitu ya, atau 500 juta, itu harus aktif, teman-teman, ya. Yang diminta sama pemerintah Australia itu adalah tabungan yang aktif, bukan tabungan yang diem. Maksud saya gini, teman-teman itu punya tabungan, ya, katakan ya 1 juta. Bulan Januari tabungannya 1 juta, bulan Februari tabungannya saldonya tinggal 900.000, bulan Maret balik 1 juta lagi, ya. Terus habis itu bulan April, karena bulan Mei ini mau apply visa, bulan April ini tiba-tiba ada uang masuk 100 juta. Nah, ini pemerintah Australia justru malah curiga, ya. Pemerintah Australia justru malah nggak mau kalau seperti ini. Ya, tabungan yang dimaksud itu adalah tabungan itu yang aktif. Ya, misalnya bulan Januari, oh ya, ini bayar apa, terus habis itu terima duit dari siapa, keluar masuk,
Terus saldo akhirnya 100 juta. Terus bulan Februari ya transaksi-transaksi yang sama terulang lagi. Bayar si A, bayar si B, terima pembayaran dari si A, bayar dari si B. Ya, terus total saldo akhirnya 90 juta. Ya, bulan Maret ya sama seperti itu. Terus sama kalau misalnya saya ini punya saudara kaya, Sultan. Dia nggak masalah naruh uang 200 juta di rekening saya selama 3 bulan berturut-turut, nggak masalah. Lah tapi kalau duitnya itu diem, bulan Januari nggak ada uang masuk 200 juta dari saudara yang Sultan ini, terus diem, nggak ada keluar, nggak ada masuk, atau punya uang 200 juta tapi ngambil di ATM 50.000, 20.000 gitu. Lah ini kan enggak masuk akal, teman-teman. Kok mana ada orang yang punya uang 200 juta tapi ngambil uang di ATM itu cuma puluhan ribu, itu enggak masuk akal. Terus habis gitu nanti bulan Februari duitnya itu ya diem lagi, nggak ngapa-ngapain, duitnya itu ya nggak ada tambahan, ya nggak ada ini ya toh. Nah ini juga pemerintah Australia ini juga nggak mau kalau seperti ini. Ya sekali lagi tabungannya itu harus aktif. Dan satu lagi ya teman-teman ya, kalau teman-teman sudah memenuhi semua persyaratan itu ini saya sering ngomong dan sekarang saya ulangi lagi, itu tidak menjamin bahwa teman-teman pasti dapat visa di Australia, tidak menjamin. Ya sekali lagi teman-teman jangan bosan bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa teman-teman bakal dapat visa. Jadi kalau ada orang yang datang yang menawarkan WA atau DM teman-teman ngomong dengar-dengar kamu mau pergi ke Australia masih belum dapat visa, sini saya uruskan, biayanya sekian juta, sekian puluh juta, pasti tak jamin kamu dapat, bukan cuma dapat visa, tapi tak jamin nanti kamu di Australia kamu bisa kerja. Nah ini sudah ya, nomor teleponnya itu langsung diblok, nomor teleponnya diblok, lari jauh-jauh dari orang ini teman-teman ya. Saya kasih gambaran teman-teman ya, kalau teman-teman itu mau apply visa ya, itu bisa dilakukan dari Indo, bisa dari Australia juga bisa. Kalau dari Australia misalnya teman-teman mau pakai jasanya pengacara, lawyer di sini ya, itu bisa. Tapi biayanya itu mahal teman-teman ya. Biayanya itu bisa 3.000, 4.000 untuk apply visa satu orang gitu ya. Itu pun dengan biaya semahal itu pun pengacara itu akan bilang sama teman-teman bahwa ini saya nggak bisa jamin bahwa kamu pasti dapat visa. Itu pun nggak bisa menjamin. Ya ini sudah lawyer loh ini ya. Ini pangkatnya di sini ini sudah orang yang berpengalaman gitu ya. Ya jadi gitu teman-teman ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya teman-teman, saya mohon teman-teman ini bisa mengerti bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah fakta teman-teman ya. Saya tidak ada maksud sama sekali untuk merendahkan satupun di antara teman-teman ya, justru sebaliknya, saya itu maunya teman-teman itu ada persiapan, baik persiapan dokumen maupun persiapan nanti ya. Oke, kalau gitu teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lain. Thank you teman-teman.